Oke, selamat dini hari, kembali lagi dengan salah satu channel yang membahas tentang Airsoft Gun dan teman-temannya. Seperti janji gue di minggu lalu, yang gue ngobrol sama Om Andi di Velfest, kita akan membuat video tersendiri tentang unit-unit snipernya Om Andi. Tentunya sekaligus kita bawa tunernya, Om Vinton tentunya. Jadi buat teman-teman, tolong simak yang suka sniperan. Barangkali ntar berminat setelah video ini bisa langsung ke tunernya, Om Vinton. Gimana kabarnya Om Andi? Baik. Nah, jadi ini apa unit Bang? Kebetulan ini unit saya ya, yang sudah saya build. Ini kebetulan saya bawa ada 4 unit sih hari ini saya bawa 4 unit. Yang pertama ini, yang ini dari depan ya. Ini dari depan. Ini sebenarnya basicnya SSJ 10 sih ya, SSJ 10. Tapi saya ganti popor kayu sama saya gold plate Pumas. Nah, ini basicnya VSR platformnya VSR. Terus ini yang terbaru nih, unit saya yang terbaru. Ini Tech 41 dari Silverback. Oh ya, pernah gue review juga nggak salah ya, Mia? Di Tosaurus ini pernah gue review. Kayaknya sudah pernah ya. Udah pernah Tech 41 ya, Tech 41 ya. Emang nih unit kalau mau lu pengen mulai airsoft, sniper, ini paling top lah. Tadi volume imbarnya bagus, volume silindernya bagus, dari modelnya juga nggak bulky. Nah, kalau ini unit kesayangan gue. Sampai sekarang. Ini kita ngomong di Velfest ya? Iya, betul. Nah, ini unit kesayangan sampai sekarang nih. Silverback SRS A2 cover. Oke. Terus yang terakhir ini sebenarnya unit project gue sama Om Vinton ya. Ini partnya bikinannya full dari orang Filipina, dari Edgy. Pasti kalau om hobi upgrade nih pasti tahu Kak Edgy. Nah, ini adalah unit VSR buatannya dia. Jadi dia bikin project VSR tapi volume silindernya sama hampir 2 kali lipat ya Om ini. Hampir 2 kali lipat. Nah, 2 kali lipat. Jadi dia volume udaranya lebih banyak daripada VSR yang original. Bore up-nya istilahnya, versi bore up itu. Nah, ini semuanya dari receiver, barel, semua daleman, semua yang original Marley-nya apa ya? Nggak ada ya? Chamber block aja kayaknya. Chamber block apa deh? Nggak ada yang lainnya, udah custom build semua. Ada lagi? Kalau saya sih itu doang, cuma nggak tahu kalau Vinton bawa unit apa? Kalau saya nanti buat perkenalan apa sih bedanya bore up sama menggunakan silinder, tapi nanti aja. Nah, ini kita ngobrol sebagai orang awam nih Om, di dunia sniper. Biasanya kalau kita mau upgrade ya kan, di unit sniper standar dari seorang Om Vinton, apa suggest-nya nih yang buat aman, nyaman dan awet? Oke. Yang pertama, biasanya kalau orang ngelihat sniper udah langsung tergiur Om. Jadi wah, unitnya apalagi banyak scope cam ya di YouTube ya. Orang-orang tuh jadi karena ngelihat konten seperti itu jadi pengen main sniper. Padahal begitu realisasinya, begitu dapat unit sniper, belum tentu itu yang dilihat di dalam channelnya tersebut itu benar-benar yang diekspektasi. Akhirnya ya yang Om bilang harus ada beberapa part yang minimum buat opening harus upgrade. Nah, contohnya hal pertama dalam sniper itu akurasi nomor 1. Nah, akurasi nomor 1. Percuma unit mahal tapi akurasinya kemana-mana sama aja. Nah, terus kedua range-nya harus dapat. Nah, range-nya dapat dan terakhir kompresinya juga harus oke. Kompresi oke itu kelihatan dari data. Di sono kita tembak 1 by 1, FPS-nya itu deviasinya sangat kecil. Kalau sniper biasanya kalau deviasinya 1 sampai 3 FPS, biasanya range dan konsistensinya oke. Nah, jadi kembali lagi ke yang tadi, apa sih yang harus kita upgrade pertama? Biasanya adalah inner barrel nomor 1. Inner barrel ini banyak sekali brand-brand yang ngejual.
mulai dari Taiwan, Hong Kong, Jepang, bahkan kalau kita sekarang Filipina ya. Nah itu apa sih yang bedain? Polesannya om, polesan dalamnya. Tapi akurasi juga tergantung dari bibi yang kita pakai, mulai dari berat bibi dan lain-lain. Lalu nanti kita geser lagi komponennya mungkin ke backingnya, hot backing, lalu komponen chamber, lalu komponen power. Nah powernya itu ada mainnya banyak om kalau bicara power, karena kita flashback sedikit ya om, intermezzo ya. Karena misalnya di Jepang itu, misalnya saya contoh VSR dan L96 AWS. Di Jepang punya regulasi di bawah 1 joule. Nah, tapi kalau misalnya kita main di sini, ya bukan berarti nggak enak unitnya. Enak unitnya. Tapi pas nyampe target kadang nggak ngerasa kena. Jadinya harus upgrade power. Kalau upgrade-nya power, komponennya terlalu banyak om yang harus diganti, mulai dari silinder, piston, spring, seal set penahan piston dan lain-lain sebagainya. Kurang lebihnya seperti itu. Gitu. Nah, kemarin kan juga sempat nanya tuh kan semua mandi gua tentang penggunaan BB nih om. Yang paling cocok di kita main di Indonesia itu dengan standar unit yang tadi om bilang sudah di-upgrade itu menggunakan BB berapa om? Yang lebih enak dipakai lah. Kalau berat BB kembali lagi ke operatornya masing-masing om ya. Karena kan kita juga tergantung dari regulasi dari masing-masing regional yang udah pernah ada. Ada yang di set berapa dan berapa ya. Itu menyesuaikan berat BB yang akan dipakai operator masing-masing. Kalau saya pribadi sih buat sukir di 036 udah cukup. Kita range ya jarak efektif 70-80 meter udah pasti dapat. Ya gitu. Tapi kalau misalnya buat tanding, sometimes 036 buat jatuhin plate aja nggak bisa. Oh gitu. Cuma nyerempet plate-nya, ting, tapi nggak jatuh. Jadi nggak hitungan poin. Jadi kadang kita mainnya pakai BB 045 dengan spek unit yang sama. Tinggal di set otak sama zero block. Jadi mungkin om tambahin. Jadi kalau yang saya lihat nih om ya, kalau saya lihat ini banyak orang-orang itu salah kaprah sebenarnya. Gimana tuh salah kaprahnya? Jadi gini, kami ini kan praktisi, saya udah bisa dibilang praktisi sniper ya. Kita sniper ini orang-orang itu pada ada yang memang sudah menjadi momok, istilahnya momoknya itu orang udah pada takut kalau ada sniper nih pasti FPS pasti kencang, DP-nya pasti berat ya. Makanya itu ada beberapa milsim memang ya yang kami sayangkan banget. Kita milsim itu sniper nggak boleh pakai BB berat. Nah, padahal kalau menurut kami itu adalah suatu tindakan yang salah menurut kami, karena unit sniper kami kan memang rata-rata sudah upgrade gitu ya, FPS kisaran sekitar 450 sampai 500 batasnya. Nah kalau misalkan kami pakai BB-nya BB berat itu lebih tidak cederai. Impact ke orang itu tidak sampai masuk ke dalam kulit. Jadi paling hanya memar aja, paling biru. Tapi kalau kita dengan FPS 500 nih pakai BB 0,2 atau BB 0,25 itu sudah pasti kan nanti putaran lebih ringan, ada ini lebih merusak. Nah itu yang kami sayangkan, kenapa ada beberapa event milsim itu kita nggak boleh pakai BB lebih dari 25 misalkan. Waduh, kita juga bingung kan, kita di satu sisi kita pengen main enak dengan akurasi dapat, kita juga pengen kan main safe. Ya kan, kita nggak mau kita nembak teman, orang kita sukir sama teman sendiri. Kita sukir teman terluka kan, kita juga jadi punya perasaan bersalah. Nah itu sih yang sebenarnya mungkin kayak gitu harus perlu diedukasi lagi ya teman-teman yang kalau ada kegiatan event milsim gitu kan. Iya, makanya siap. Nah jadi kita pakai BB 45 itu bukan karena kita pengen melukai sebenarnya. Jadi ada dua sebenarnya kita ini. Pertama, kita ingin melindungi teman kita sukir. Yang kedua adalah kita pengen nyari akurasi. Karena dengan semakin BB berat, dia semakin tidak gampang untuk ditiup angin istilahnya. Dari angin samping itu bagus. Gitu sih om, jadi om. Nah tadi kan Om Pinton bilang bisa dulu dari innernya dulu, switchsetnya dulu dan lain-lain. Nah di Om Pinton sendiri, kalau gua sebagai seorang yang baru main sniper, apakah bisa langsung diserahkan semua ke Om Pinton
untuk dibelikan, misalnya dipasangkan dan lain-lainnya? Oh, sebenarnya semuanya kembali lagi ke operator sih Om. Karena tuner-tuner yang baik, ya saya mohon maaf ini saya bukannya memojokkan suatu profesi. Tuner yang baik itu biasanya menyesuaikan dari budgetnya operator. Kita memang udah punya standar. Kalau mau enak, ini package-nya. Tapi kan belum tentu semua orang itu punya kantong dompet yang sama. Ya betul. Jadi kenapa saya bilang tadi kita itu sebenarnya tuner itu ya kita mengayomi teman-teman kita. Jadi ya udah punya budgetnya berapa? Oh budgetnya sekian. Kalau gitu mainnya ini dulu aja. Jadi kalau ada orang yang bilang kalau pabrikan ini lebih bagus daripada kita kan ada pabrikan dan lokalan nih Om, ya kan? Kalau ada yang bilang pabrikan ini lebih bagus dari lokalan, oh itu pernyataan yang salah. Belum tentu juga ya. Belum tentu juga. Jadi ya tergantung juga sih, tergantung yang main gitu. Belum tentu deh kayak saya misalkan, saya dengan unit pabrikan semua full gitu ya. Kalau saya toh juga saya nggak menang juga kan di kemarin di kompetisi kemarin nggak menang juga gitu. Jadi memang tergantung dari operator sama settingan yang bikin itu unit gitu. Saya yakin kalau misalkan memang dia bagus kok pasti unitnya bagus kok. Nah, berkaitan sama tadi pernyataannya Om Vinton dosanya itu dikembalikan sendiri ke operatornya. Kita sebagai tuner hanya menyarankan. Nah, yang gue tanya sama Om Andi sebagai seorang sniper dan operator unit sniper yang katanya kalau kita ngobrol ini adalah Om Vinton yang buat itu, menurut Om Andi sendiri gimana? Kenapa sering memakai atau menggunakan jasa tunernya Om Vinton gitu? Apa yang dirasakan di unit ini? Penasaran saya juga. Nah, itu kan harus objektif Om. Untuk saya di depan kamera nih. Kalau menurut saya ini kalau saya kenapa senang tuner sama Vinton ini karena kan ya saya juga sama dia kan jauh nih rumah kan. Kalau sebutin dulu Om, kalau mau ngobrol ini Om Vinton. Jadi penasaran kan? Makanya kenapa gue sering ke Vinton karena ya kalau menurut gue sih puas kalau tuning sama dia. Puasnya itu kan bisa dari hasil, bisa dari waktu kan. Kadang-kadang kan kalau gue nih orangnya pasti Vinton tahu dah. Kalau gue nih orangnya apa ya istilahnya nggak mau, kalau gue BM ya gue harus dapet gitu. Misalkan kalau gue pengen cepet ya gitu, cepet hari itu juga jadi gitu. Nah itulah sebenarnya kalau Vinton tuh cepet, jadi kalau tuning tuh cepet. Bisa nggak tahu deh kalau orang lain gimana. Lama juga ya, apa karena gue doang yang jadi cepet ya? Karena kan memang ya kita ada antrian lah. Jadi tetap kita prioritasnya antrian yang ada dulu gitu sih Om. Itu aja. Bukan sih. yang lebih gede dulu ya? Bukan Om. Kalau kayak gitu waduh itu orientednya udah beda dong kita. Kalau member nggak gitu, nggak ada member. Belum bikin. Kisaran di range harga berapa Om buat seorang yang baru memulai menjadi mempunyai sniper yang enak dari Om Vinton? Mungkin kan kita kasih ancang-ancang lah buat teman-teman yang mau baru nih, aku mau ke Om Vinton nih. Tergantung unit juga ya. Tergantung unit. Gitu. Kalau kayak SRS gini cuma modal per aja udah jadi. Betul. Jadi springnya 500.000 selesai. Kalau saya potong. Jadi kalau misalnya SRS ya memang tadi Om Andi bilang udah siap main sih sebenarnya. Tinggal dari operator sendiri penyesuaian kepada unit itu aja. Nah, kalau yang Om maksud misalnya Marui udah kita tahu sendiri L96 VSR sekali keluar dari pabrik FPS paling cuma 300 Om di bawah 2. Nah itu lurus sih. Ya cuma kalau nembak kena targetnya belum tentu ngaku karena dia merasa kena daun, kena apa gitu ya. Cuma disentuh doang. Jadi kalau Marui memang kalau mau sampai upgrade mulai dari power dan accuracy itu budgetnya memang agak tinggi sih Om. Budgetnya agak tinggi. Jadi kalau misalnya main internal semua, silinder, piston, spring head, seal set, inner barrel, mungkin bucking, mungkin chamber, itu mungkin habisnya bisa 10-an ya. Itu ancar-ancar ya Om, kurang lebihnya ya. Segitu. Jadi itu tanpa pabrikan. Iya. Dengan parts pabrikan itu ya. Ya, dengan parts pabrikan. Pabrikan tuh ada banyak Om. Ada PDI, ada Lelex, ada RG, ada lagi mungkin yang kalau mau press lebih budget lagi lebih di press ada ACM. ACM itu kita sebutnya PPS, SAS Group lah kalau saya lihatnya. Nah terus kalau mau lebih press budget lagi kita balik ke yang topik tadi
lokal. Oh iya. Lokal bisa bantu kita untuk mendapatkan performa yang maksimal dengan budget yang Nggak menguras terjangkau. kantong ya. Terjangkau. Oke kalau gitu nih, biar nggak penasaran, unit mana duluan yang mau kita oprek nih Om? Unit yang mau dioprek mungkin apa? Yang dari depan dulu kali ya. Boleh. Si emas ini. Berarti ini kita pinggir dulu kali ya. Dulu. Nah sekarang nih di depan kita ada unit yang kemarin kita review di Velves. Secara singkat, diangkat tadi Om. Ini basic dari apa kemarin? Basicnya ini kalau platformnya dia VSR ya, Tokyo Marui VSR 10. Cuman dia lebih ke no fridge ya, no fridge SSG 10. Nah, dia kalau biasanya no fridge. Biasanya no fridge. Ini Om Pinton yang ngerti juga. Enggak, kalau ini awalnya Om Sabur. Om Sabur. Yang bikin awal Om Sabur. Cuman ya finishing aja ke Om Pinton. Ya, saya finishing touch aja. Finishing tasnya. Terus apa aja tuh Om yang kira-kira diganti dari Jadi ini speknya sebenarnya dia kan karena awalnya sudah SSG 10 ya. Jadi nggak banyak yang saya ganti sih. Jadi cuma inbar dia pakai no fridge punya, terus chamber. Oh ini emang ciri khasnya si Novit ya? Betul. Ulir gitu ya? Iya, kayak saya no fridge ya kan ulir ya. Terus ininya Marui ini receiver Marui. Kenapa saya pakai yang Marui? Karena udah grafis. Makanya saya pakai yang ini, saya nggak pakai yang itu. Nah jadi terus ini buat handle-nya ini lokal nih, Om Sabur punya. Ini, khusus ini aja ya? Ya ini di belakang Om Sabur, sear setnya Om Sabur nih. Trigger boxnya, sear setnya semua Om Sabur. Terus trigger guardnya nih, trigger guard Om Sabur juga. Ini bedkong ya, bedkong merek Om Sabur kan bedkong ya. Sama. Iya, rel Om Sabur juga, rel sama. Nah ini nih yang menariknya, saya pakai karena saya pengen performanya bagus kan ya, nggak cuma looks-nya doang. Saya pakai silinder setnya FG. Ini dalam sini? Ya, ini FG Chameleon. Dari Om Pinton? Dari Om Pinton. Itu gimana? Apa udah sedia di tempat Om Pinton? Kalau FG biasanya kita by PO. Iya, kita kontak si FG-nya langsung. Nanti kita kasih dia kasih kita quotation. Nanti teknisnya ya tergantung PO closingnya kapan, kita tinggal push FG-nya berapa lama. Sebenarnya kalau untuk yang ini itu selain FG ada apa lagi? Banyak. Branding ya? Banyak. Ada Action Army, ada PDI, Lilex. ada Lilex, ada TPS juga ada. Terus banyak lah kita. Kalau kenapa lu kan sering ngomong lebih ke AG, apa sih keunggulannya AG? Satu, cepet PO-nya. Minggu 2 minggu jadi. Itu kalau secara fungsional, secara fungsional memang AG juga bagus juga sih. Juga bagus, terus cepat, PO-nya cepat. Berarti kalau gitu bisa PO juga ya? Iya, tapi khusus FG aja sih. Khusus FG. Karena saya nggak mau yang brand-brand lain, karena saya juga fokus di dalam type ini. Oh gitu. Jadi kalau Vinton ini dia wholesale-nya FG di Indonesia. Iya, tapi belum resmi suratnya, belum resmi. Tapi iya, apa gue kayak sih dia pokoknya. Jadi gitu. Terus chamber pakai no fridge. Terus karetnya maple leaf ya. Karet maple leaf. Terus ini popor nih. Popor kayu ini kayu asli. Kayu asli dari taring carving. Taring carving. Ya. Gue sempat lihat postingannya Om Doni juga bikin taring carving nih. Itu taring carving itu kan dia no fridge, silo, entertainment itu semua itu juga. Popor mereka semua. Dia udah go internasional dia. Namanya Om Adam Ferris. Orang mana? Dia orang Jawa Tengah atau Jawa Timur deh. Lupa saya. Magelang apa ya? Bukan. Lupa. Tapi memang dia tuh kualitas popor memang luar biasa. Bagusnya. Improve. Dulu itu popor bed selama dia full kayu nih Om. Jadi sering ada masalah itu di make-edge. Jadi di make-edge dia itu karena kan VSR ini base-nya adalah dari body ke upper receiver set itu cuma pakai 2 baut Om. Baut di receiver dan baut di chamber block. Nah, di chamber block itu orang pada sering kencengin bautnya. Jadi body kebanyakan pecah di area make-edge. Nah, sekarang Om Adam Ferris dia improve
untuk bagian area magazine dan nakeds dia pakai kayak semacam resin ABS. Jadi lebih licin di nakedsnya, nggak nyangkut-nyangkut. Kalau kayu itu kita pencet buttonnya nyangkut-nyangkut. Nah, terus untuk reload juga lebih enak. Om Adam Ferris improve lah, oke lah Om Adam Ferris. Terus dia ininya apa? Emas-emasnya ini saya gold plated, sepuh emas, Chrome lah. chrome. Bukan chrome sih ya? Bukan ya? Bukan. Lapis emas ya? Oh, Iya, lapis emas. Nah terus selingnya, nah ini selingnya, seling tasnya. fenomenal ini. Iya nih, ini sling. Oh, real. Seling tasnya bini, iya. Ada orang itu. Kebetulan kan dia makanya yang jinjing, jadi yang selingnya aku pakai. Oh, sementara dipakai. ya sih buat pansos-pansosan aja. Iya. Bisa. Ini pelapis ini udah kayak coated nggak? Sama kayak misalnya secara coated terus kalian Iya sama. melindungi sama tapi. Sama. Jadi kalau saya lihat sih dia pertama dilapis dulu emas, terus dilapisin lagi pakai ada ini lagi tuh kayak coatednya gitu lagi, kayak ada di coat lagi sama dia, coat beningnya itu dia. Tahu lah. Nah kalau dari Om Vinton gimana Om nih performanya nih? Kan lu pengen juga nih ngurusin nih. Kalau saya hanya finishing touch saja sih Om. Kan tadi udah disinggung, ini dulu build-nya di Om Sabur ya. Sabur awalnya. Saya cuma hanya finishing touch saja, cuma nyeting sedikit-sedikit supaya operasionalnya lebih smooth apa. Ya, alhamdulillah kemarin dapat juara 3 ya, Bro. Lumayan lah. Kita pakai ini mana Om? Enggak pakai. Kami kemarin Pakai noprit itu. Ini buat pansos ya? Pansos. Ayo, udah. Agak ada selanjutnya lagi yang mana? Udah sih itu. Oh kalau unit selanjutnya ada apa ya? SRS kali ya. SRS. SLS ini nih. Bukan yang yang bulldog. Nah, ini nih unit kesayangan gue nih Om.